Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Albiruni Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 2 PBAB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kajian linguistik dan ruang lingkupnya. Nah, sebelum ke pembahasan, kita ketahui dulu tentang dasar linguistik. Nah, sebelumnya apa itu linguistik? Nah, linguistik itu merupakan ilmu bahasa yang mana objeknya itu merupakan manusia. Nah, linguistik itu bukan hanya sekedar bahasa ya guys, bukan hanya sekedar bentuk aktualisasi, tapi dari linguistik ini kita belajar bagaimana struktur kata itu bisa terbentuk. Nah, di sini dalam linguistik itu termasuk ke dalam wilayah atau ruang lingkup linguistik. Nah, dalam ruang lingkup linguistik itu terbagi menjadi dua bagian, yang mana ada mikrolinguistik dan makrolinguistik. Nah, kalau mikrolinguistik itu merupakan struktur internal atau hanya membahas tentang struktur yang ada pada kalimat atau bahasa tersebut ya. Jadi di mikrolinguistik itu kita mempelajari tentang struktur kata, kemudian makna. Nah, terus di mikrolinguistik itu terbagi menjadi 4 macam. Nah, yang pertama itu ada fonologi. Fonologi itu merupakan bunyi. Nah, mempelajari tentang bunyi. Kemudian morfologi itu mempelajari tentang bentuk kata. Bagaimana sih kita cara-cara kata itu bisa terbentuk. Nah, setelah kita mengetahui bentuk kata, kita juga mempelajari tentang sintaksis, yaitu penyusunan kalimat. Setelah terbentuk kata, kita belajar untuk menyusun kalimat. Nah, setelah kita menyusun kalimat, kita pelajari tentang semantik, yaitu mengekspresikan makna dari kalimat tersebut. Nah, kemudian setelah mikrolinguistik ada lagi, yaitu makrolinguistik, yaitu kajian linguistik yang kedua. Nah, apa itu makrolinguistik? Itu merupakan ilmu bahasa yang dikembangkan dengan disertai ilmu lain. Nah, bagaimana sih contohnya? Nah, jadi contohnya itu misalkan itu kan merupakan makro itu merupakan aktualisasinya ya, aktualisasi dari linguistik atau bahasanya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saja, itu kita kan pasti berinteraksi dengan masyarakat. Nah, terus itu dinamakan dengan sosiolinguistik. Itu menggabungkan dua ilmu, yaitu linguistiknya itu bahasa, kemudian sosionya itu bersosialisasi dengan menggunakan bahasa. Jadi sosiolinguistik. Kemudian ada lagi bagaimana cara kita memahami perilaku seseorang. Nah, itu juga termasuk ke dalam psikolinguistik. Nah, psikonya itu termasuk memahami perilaku seseorang. Nah, dengan cara kita berinteraksi itu kan memakai bahasa. Jadi psikolinguistik. Nah, kemudian contoh lainnya juga ada antropolinguistik, yang mana antropolinguistik itu menggabungkan yang antara budaya dengan bahasa. Jadi membahas tentang budaya, kemudian bagaimana sih budaya itu bisa berkembang. Nah, itu kan pasti dikomunikasikan dengan linguistik, dengan bahasa. Jadi itu menggabungkan dua ilmu dengan menggabungkan bahasa dengan ilmu lain, yaitu antropolinguistik. Oke, jadi kesimpulannya, mikrolinguistik itu yang mempelajari tentang struktur internal bahasa itu sendiri, seperti bunyi, kata, dan kalimat. Nah, kalau makrolinguistik itu yang mempelajari bahasa dengan ilmu lain seperti sosial, budaya, dan psikologi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.